dan kasih air panas. Kenapa harus tekan? Kalau kita tidak tekan, waktu kita kasih air panas masuk di dalam, kopi sama air panas belum menyerap, sudah letes semua, sudah letes turun ke bawah semua, belum rasa kopi belum. Jadi kalau kita press ini, kita tekan ini, kasih air panas, letet itu lambat sekali, tik 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 tik, letet itu. Jadi itu rasa kopi lebih enak. Itu asli kopi Vietnam, ya. Dan selesai kopi itu, kita mau bikin kopi susu, kita cuman tambah sulit, ya, sulit susu yang konden, sulit tambah di kopi itu, sudah jadi kopi susu, ya. Kalau mau kopi garam, kasih sedikit garam, aduk, jadi kopi garam. Kemarin orang pesen minum kopi garam itu, ya. Nah, kalau cara kopi telur di mana? Kita ambil yang telur bebek atau telur ayam boleh. Ambil yang kuning saja, ya. Dan kita campur sama madu, ya. Campur sama air hangat. Dan kita pakai mesin, aduk 10 menit sampai rata-rata telur sama madu sama air jadi seperti kayak krim, itu latte, seperti kayak latte itu, ya. Dan kita bikin kopi gini dulu, dan kita taruh yang krim di atas. Tapi jangan lupa kasih lagi itu yang coklat powder, yang bubuk dari coklat. Kalau yang mau manis, kita boleh tambah sedikit susu atau gula. Kalau nggak mau, kita cuman gitu aja dan pakai powder, ya, itu yang bubuk coklat ditaruh di atas. Jadi nanti minum kita aduk ini. Jadi minum nama kopi telur. Kalau kopi kelapa di mana? Bikin kopi juga, kita ambil yang daging di dalam buah kelapa muda itu, ya, dan pakai mesin, kasih air sedikit dan kita aduk pakai mesin, ya, sampai itu yang seperti kayak saten, ya, itu yang, dan tambah di dalam. Jadi itu kopi kelapa. Vietnam itu terkenal kopi telur, kopi kelapa, kopi asin. Itu nanti Bapak Ibu pulang ke Indonesia, buka satu toko kopi telur pertama, mungkin bagus. Karena di Indonesia ada teh telur, ya, sudah ada teh telur, tapi kopi telur belum ada orang buka. Nanti ibu-ibu, bapak buka bisnis bagus sekali, dan sudah bagus, jangan lupa panggil Phong datang coba lagi, ya. Oke, ya. Ini kopi Vietnam, ya. Ada yang mau beli ini, ya, satu bungkus ini 300.000 dong, sekarang gratis ini, ya. Oke, terima kasih banyak, ya. Nanti kita coba lihat kanan, lihat kiri dulu. Kalau mau pesen silakan, ya. Vietnam dikenal sebagai negara penghasil kopi terbesar nomor 2 di dunia. Setelah itu Kolombia di nomor urutan ketiga, lalu Indonesia di urutan keempat. Oleh karena melimpahnya hasil kopi di negara Vietnam, kehidupan masyarakat di sana lantas tidak pernah lepas dari yang namanya kopi. Bahkan dalam kebudayaan mereka, masyarakat memiliki alat seduh khusus yang dinamakan Vietnam drip. Vietnam drip yaitu metode alat seduh yang menghasilkan minuman dengan cara ekstraksi lewat tetesan. Dripper berbentuk seperti gelas metal dan terdiri dari tabung, planger, dan tutup metal. Dulunya alat seduh ini biasa dipakai masyarakat di warung-warung kopi sederhana maupun di rumah masing-masing. Namun belakangan ini alat seduh sederhana ini semakin populer di beberapa kafe dan di beberapa negara dunia termasuk di Indonesia. Pemakaian alat seduh ini cenderung sederhana. Untuk memulai penyeduhan, pertama
Harus disiapkan bubuk kopi yang sudah digiling dengan level medium. Rasio perbandingan bubuk kopi dengan air biasanya 10 gram dibanding 120 ml. Sebelum memasukkan bubuk kopi ke dalam filter stainless steel pada alat Vietnam drip, cuci terlebih dahulu alat tersebut. Apalagi jika alatnya baru beli, kebersihan alat itu penting agar rasa kopi dan kebersihannya lebih terjaga. Kemudian, masukkan bubuk kopi sebanyak 10 gram ke dalam filter, lalu ratakan bubuk kopi dengan alat penekan atau plunger yang tersedia dan biarkan penekan tersebut berada di dalam filter. Kemudian siapkan air panas mendidih dengan suhu sekitar 92-95 derajat Celcius. Untuk memulai penyeduhan, terlebih dahulu tuang air panas sebanyak 20 ml lalu diamkan selama 20 detik. Proses awal ini sangat penting agar bubuk kopi terekstraksi secara sempurna. Setelah 20 detik, selanjutnya tuang semua air panas yang tersisa ke dalam filter lalu tutup filter. Biasanya, proses penyeduhan akan berlangsung cukup lama, yakni sekitar 4-5 menit. Setelah 4 menit, coba cek kembali filter, apakah masih ada tersisa air atau belum. Jika proses penyeduhan selesai, tekan bubuk kopi basah dengan penekan atau plunger untuk memastikan air sudah turun semua. Setelah proses selesai, kopi Vietnam sudah siap dinikmati. Supaya lebih enak, bisa ditambahkan susu kental manis. Untuk membuat kopi dengan metode Vietnam drip, tidak selalu harus menggunakan kopi yang berjenis Robusta seperti di negara asalnya. Kopi Arabica bisa digunakan jika itu sesuai dengan selera. Demikianlah menikmati kopi seduh ala Vietnam. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.